Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat berkumpul pada pagi hari di Masjid Alumni IPB untuk mengikuti acara kajian ilmiah. Acara ini diselenggarakan oleh KPMI Korwil Bogor yang memang dahulu kami sudah lakukan secara rutin, dari Solo juga akan dilakukan rutin terus-menerus setiap minggu, setiap Ahad insya Allah. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang adab-adab jual beli dari kitab Al-Wajiz fi Fiqih Sunnah, disampaikan oleh Ustadz Ahmad Suryana, BBA, DBA. Beliau ini adalah pembina KPMI Korwil Bogor, lulusan alumni Libya Jakarta, jurusan ekonomi syariah. Insya Allah pada 1 jam ke depan beliau akan menjelaskan tentang adab-adab jual beli ini sesuai dengan kitab yang dibawakan, dan nantinya akan ada sesi tanya jawab. Bisa nanti digunakan untuk yang akhwat by WhatsApp atau bisa menggunakan kertas untuk yang ikhwan. Selanjutnya kepada Ustadz Ahmad Suryana, Hafizullah Ta'ala, kami persilakan. Pakai ya? Bener kan ini? Nyala. Oh ini. Colok. Gimana? Ya. Oh pencet. Belum. Oh, cek Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, semoga Allah berikan keberkahan, Allah senantiasa berikan keistiqamahan di atas dinul Islam. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat ya. Pada hari Ahad yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul di Masjid Alumni PB yang insyaallah ini oleh penyelenggara KPMI Bogor ya, Komunitas Pengusaha Muslim Wilayah Bogor. Insyaallah kedepannya setiap pekan ya, insyaallah semoga setiap pekan kita bisa adakan kajian ya dengan tema-tema yang insyaallah variatif ya, akan kita susun kurikulumnya dengan sebaik mungkin, khususnya untuk para member KPMI Bogor dan umumnya untuk masyarakat umum ya, agar dapat menimba ilmu ya, mendalami ilmu, khususnya kita di salah satu disiplin ilmu syar'i yaitu di fikih muamalah maliyah. Ya, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab ya, kitab yang mudah insyaallah di bidang fikih ya, kitab Al-Wajiz fi Fiqih Sunnah wal Kitabil Aziz yang ditulis oleh Dr. Abdul Azim Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi ya.
Nah, kitab ini banyak terjemahannya. Nah, jadi banyak terjemahannya di toko-toko buku ya, toko-toko buku sunnah ya. Nah, saya berharap jamaah yang insya Allah nanti akan menghadiri kajian ini secara rutin itu pegang kitabnya, ya pegang kitabnya. Karena kenapa? Itu akan mempermudah kita untuk apa namanya secara terstruktur memahami ilmu yang disampaikan ya. Dan saya pilih kitab ini karena kitab ini secara struktural pembahasannya lumayan bagus ya, poin by poinnya lumayan bagus karena ini kitab kontemporer ya. Jadi poin-poin karakter kitab kontemporer itu poin per poinnya itu sudah disusun dengan rapi, berbeda dengan kitab-kitab mutun zaman dulu ya, kitab-kitab turas. Nah, juga para jamaah yang nanti memegang kitab plus terjemahannya itu akan terlatih untuk melakukan translate ya, mempelajari makna-makna dalam bahasa Arab. Ya, karena dulu saya pun begitu ketika mempelajari bahasa Arab, di antara caranya adalah kita menyimak matan yang dibacakan oleh ustadz dan kita melihat terjemahannya apa. Nah, setiap kajian itu rutin seperti itu, lama-kelamaan kosakata kita akan bertambah, ya akan bertambah. Nah, juga kita biasakan dalam kajian kalau kita pegang kitab itu, meskipun kita sudah bawa kitabnya, ya kita tulis di buku tulis matan yang dibacakan oleh ustadz misalnya. Nah, itu untuk melatih writingnya. Nah, nanti kita cocokkan ke kitab, apakah tulisan kita benar atau tidak. Nah, ini tips di awal kajian ya, agar kita dalam belajar ngaji itu ada peningkatan ya. Puluhan tahun ngaji sunnah tapi nggak bisa-bisa bahasa Arab ya, nggak bisa-bisa nulis, nggak bisa-bisa baca ya. Nah, karena pintu ilmu itu dengan menguasai ilmu alat diantaranya adalah bahasa Arab dan mustalahat di bidang fikih ya, di bidang khususnya di fikih muamalah itu banyak mustalahat yang kadang hanya dipahami dengan mudah itu dengan bahasa Arab. Ya, karena kalau dengan bahasa Indonesia itu maknanya terlalu luas ya, tapi kalau dalam bahasa Arab itu maknanya akan khusus. Ya, contoh contoh seperti pinjam duit, hutang ya, hutang. Hutang dalam bahasa Arab itu spesifik bahasanya, qard misalnya. Untuk kasus hutang uang. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia hutang itu banyak jenisnya ya. Atau kata kredit misalnya. Kredit itu maknanya banyak sekali dalam bahasa Indonesia. Ya, tapi kalau dalam bahasa Arab itu akan spesifik karena setiap transaksi tidak tunai ada bahasanya atau istilah apa bahasanya beda lagi, bayu taqsid ya, dain ya. Nah, itu bahasa-bahasa atau mustalahat yang bisa dimaknai oleh arti kredit. Nah, itulah pentingnya belajar bahasa Arab ya, agar kita lebih mudah memahami ilmu ya di dalam kajian itu. Baik, insya Allah kurang lebih 1 jam ke depan atau kurang ya, karena tadi diseling oleh mukaddimah. Kita akan bahas Kitabul Buyu ya, kitab jual beli dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Insya Allah ini akan rutin kita bahas, khususnya di jadwal saya ya, jadwal saya. Tidak menutup kemungkinan nanti asatidzah lain akan mengisi dengan kitab lain yang insya Allah juga akan rutin ya, pembahasannya agar terstruktur sehingga pondasi keilmuan itu bisa apa namanya mapan ya, sehingga setiap ada kasus-kasus kontemporer baru itu diharapkan para jamaah bisa memahami lebih mudah atau bisa apa namanya mengetahui hukum lebih dini ya, tanpa harus bertanya kepada ustadz lain ya atau ustadz. Ya, kita bulbuyu. Nah, adab-adab jual beli ini penting untuk kita pahami. Mengapa? Karena ini merupakan salah satu konsekuensi dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan dikira belajar muamalah ini adalah orang-orang kadang ada yang menyindir ya. Ada yang datang rajin itu hanya khusus di kajian bisnis, di kajian muamalah saja ya. Nah, berarti orang-orang yang hanya hadir di kajian muamalah atau prioritas hadir di kajian muamalah misalnya itu orientasinya dunia. Nah, iya. Nah, ini keliru. Ya, ini keliru. Justru dengan kita mempelajari ilmu fikih muamalah, ekonomi syariah, fikih berbisnis, ini salah satu bentuk aplikasi kita dalam mengamalkan tauhid ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hendak ya patuh kepada Allah, bertakwa kepada Allah agar tidak melakukan keharaman-keharaman ya
di kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam bertransaksi. Kita hendak mengaplikasikan bahwa Allah apa-apa saja yang Allah haramkan itu tidak boleh kita lakukan dalam transaksi, dan apa yang Allah bolehkan maka kita boleh melakukannya di dalam transaksi kita keseharian. Nah, ini merupakan wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-buyu' ya, ta'rifuha. Nah, definisi dari al-buyu', kita mungkin sering dengar kitabul buyu' ya, atau bab buyu'. Ya, apa itu buyu'? Nah, bentuk al-buyu' ini bentuk jamak ya dalam bahasa Arab. Jam'u bai'in. Jadi dia merupakan bentuk jamak dari kata bai'. Jadi kalau disebut buyu' itu bentuk plural ya dari kata bai'. Kenapa digunakan kosakata yang jamak di dalam bab jual beli al-buyu'? Ya, kata Syekh, wa jumi'a li ikhtilafi anwa'ihi. Ya, jual beli menggunakan kosakata jamak karena menunjukkan banyaknya ya, atau banyaknya jenis transaksi atau jenis-jenis jual beli. Maka penggunaan bahasanya menggunakan bentuk jamak. Nah, apa itu al-bai'? Ya, apa itu yang dimaksud dengan jual beli ya, yaitu naqlu milkin ilal ghair bisamanin, yaitu memindahkan kepemilikan barang ya kepada orang lain dengan harga, dengan biaya. Nah, jadi kita kalau mau memiliki apa yang ada pada orang lain, maka bisa salah satunya dengan cara jual beli. Ya, karena ini hajat manusia. Ya, inilah salah satu dalil secara logika bahwasanya jual beli itu dibolehkan di dalam syariat. Karena ini tuntutan hidup, ya, tuntutan hidup. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk sosial dan mereka tidak bisa mencukupi kebutuhannya itu sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Ya, misal kita seorang petani beras, ya. Nah, petani cuma punya beras, misalnya. Dia pasti membutuhkan barang lain, lauk pauk misalnya ya, atau juga butuh pakaian, atau juga butuh minyak ya, atau juga butuh telur dan yang lainnya ya. Nah, maka untuk memenuhi hajat kebutuhan hidupnya, maka dia harus bertransaksi. Ya, bertransaksi yaitu menggunakan akad jual beli kepada orang lain. Ya, jadi memindahkan kepemilikan bisa dengan cara jual beli. Salah satunya. Mengapa? Memang ada beberapa cara pemindahan kepemilikan. Banyak ya. Selain jual beli, apa yang bisa memindahkan kepemilikan dari satu orang ke orang lain? Contohnya, nah, kebanyakan secara sosial memang ya, secara sosial. Bisa dengan cara apa? Hibah ya, atau bisa dengan cara sedekah ya, zakat ya. Juga bisa dengan cara wasiat, waris ya, atau al-amal ya, bekerja ya, mendapatkan upah. Nah, itu juga cara-cara atau pintu-pintu kita bisa memiliki apa yang ada dari orang lain, itu dengan akad jual beli. Wasyira'u qabuluhu. Nah, adapun membeli itu adalah bentuk penerimaan atau lawan dari menjual. Ya, kalau menjual itu menyerahkan kepemilikan kepada orang lain dengan imbalan biaya. Nah, kalau membeli itu adalah istilah untuk penerimaan ya. Kita menerima barang yang dijual dari orang lain, itu namanya syira'. Wa yutlaqu kullun minhuma 'alal akhar. Nah, kedua kata ini yaitu kata al-bai' wasyira', ketika disebut salah satunya itu sudah bermakna padanan kata yang lainnya. Artinya kalau disebut al-bai' wasyira' atau syira', kalau disebut kata bai' pasti ada syira'nya. Nggak mungkin dia berdiri sendiri. Kalau ada kata syira' pasti ada al-bai'-nya. Ya, jadi kalau kita sebut kata al-buyu bentuk jamak, itu sudah pasti kegiatannya minimal ada dua arah. Ya, ada yang menjual dan ada yang membeli. Jadi nggak perlu kita bahasakan al-bai' wasyira', ya, nggak perlu. Jadi al-bai' sudah meliputi makna asy-syira'. Ya, jadi sebutkan salah satunya sudah melengkapi makna yang lainnya, penerimaannya. Masru'iyatuha, disyariatkannya akad jual beli. Ya, dalil disyariatkannya akad jual beli. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, ini para pengusaha ini harus hafal ayat ini.
Ya, ini prinsip ini. Ini usul jual beli, ya, usul riba. Ini dibangun dari ayat ini. Surat Al-Baqarah ayat 275. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ini dalil tentang bolehnya akad jual beli. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, di ayat ini Allah menjadikan jual beli sebagai lawan dari kata riba. Ya. Nah, kenapa jual beli ini disebutkan sebagai lawan dari kata riba? Ya, ini masalah sejak zaman jahiliyah ini. Ya, masalah sejak zaman jahiliyah kaum muslimin atau masyarakat itu masih sulit membedakan antara jual beli dengan riba. Ya, ini padahal ini masalah prinsip. Kalau dikatakan mana jual beli, mana riba, nah mengapa kadang kaum muslimin masyarakat nggak bisa membedakan riba itu yang mana sih? Karena mereka nggak tahu bedanya antara jual beli dengan riba. Nah, termasuk di ayat ini turun itu ya asbabun nuzulnya. Ini perkataan orang-orang jahiliyah yang menyamakan antara riba dengan jual beli ya. Kalau kita lihat ayat yang sebelumnya di satu ayat ini hanya potongan kan. Ini potongan terakhir surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, kalau dari awal itu diceritakan di ayat ini tentang azab dari para pelaku riba. Ini alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai' mislur riba. Nah, baru dilanjutkan dengan ayat ini wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Nah, ini kalau kita baca dari awal ayat, orang-orang yang makan riba itu nanti tidak bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Nah, ini ayat kesurupan ada di ayat riba. Ya, satu-satunya ayat kesurupan ada di dalam ayat riba. Nah, apa maknanya di sini? Dan kapan kejadian siksa ini? Apakah orang yang makan riba ini nggak bisa berdiri itu kapan waktunya? Insya Allah nanti akan kita bahas di kajian-kajian berikutnya ya, tafsir ayat-ayat riba nanti ketika masuk bab riba ya. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Mereka nggak bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang kemasukan setan. Dari kabi annahum, kenapa mereka seperti itu? Karena mereka mengklaim atau menuduh innamal bai' mislur riba, bahwasanya jual beli itu sama dengan riba. Nah, di kitab tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari ya dijelaskan bahwasanya innamal bai' mislur riba, bahwasanya jual beli itu dituduh sama dengan riba. Zaman dulu, zaman jahiliyah, ini berkaitan dengan jual beli kredit. Di mana harga kredit lebih mahal ketimbang harga cash. Ya, dan ini juga para ulama menjadikan dalil tentang bolehnya jual beli kredit dengan harga lebih mahal. Ya, nah ini pendapat yang lebih kuat tentang bolehnya jual beli kredit dengan harga yang lebih mahal dari harga tunai. Ya, berdasarkan asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 275. Jadi orang-orang jahiliyah ketika itu mengatakan innamal bai' mislur riba, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Yang dimaksud adalah jual beli kredit atau jual beli tempo. Kenapa? Kenapa mereka menuduh ini sama dengan riba? Mereka masuk akal tuduhannya. Ya, loh, zaman dulu kan itu ada yang namanya riba apa? Riba, sesuai namanya, riba jahiliyah. Ya, riba jahiliyah itu apa? Akad hutang piutang, ya. Dimana kalau si yang berhutang ini nggak bisa bayar, maka dia akan ditangguhkan, ya. Kemudian direstrukturisasi dengan tambahan bunga. Nah, ini namanya riba jahiliyah. Nah, kata Imam Qatadah yang dimaksud dengan riba jahiliyah apa? Dalam menafsirkan surat Ali Imran ayat 130 ya. Anna riba jahiliyah an yabi'ur rajul al-bai' ila ajalin musamma fa idza halal ajal wa lam yakun inda sahibi qada'un zada wa akhara anhu. Yang dimaksud dengan riba jahiliyah adalah seorang melakukan jual beli secara tempo, kemudian ketika jatuh waktu tempo pembayaran ya, pihak debitur nggak mampu bayar, kemudian ditambahkanlah tempo nilai piutang ya, ditambahkanlah bunga, ditambahkanlah penalti, denda ya, wa anhu, kemudian direstruk ya, diakhirkan tempo pembayaran. Nah, inilah riba jahiliyah. Nah, orang-orang jahiliyah menuduh jual beli itu sama aja dengan riba, ya, jual beli kredit itu sama dengan riba. Kenapa?
Karena setiap bertambah tenor bertambah margin, benar nggak? Ya, kalau Bapak Ibu kredit apa nih, motor, mobil, rumah, antara tenor 5 tahun, tenor 3 tahun, tenor 10 tahun itu mahalan yang mana? Makin lama makin mahal. Nah, makanya kata orang-orang jahiliyah, nah itu sama aja dengan riba itu. Buktinya nambah waktu, nambah duit. Ya, sama kayak riba jahiliyah. Dia nggak bisa bayar, ditambahin tenor, kita tambahkan duit. Ya, ditambahkan denda, ditambahkan penalti. Nah, dibantahlah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, meskipun sama-sama ada unsur kesamaannya. Apa unsur kesamaannya tadi? Adanya tambahan dengan bertambahnya waktu. Ya, nah disinilah konsep time value of money di dalam syariat Islam. Bahwasanya dalam jual beli tempo itu mengandung harga. Ya, jadi rugi waktu itu dibayar dengan tambahan harga. Ya, jadi di dalam syariat Islam menghargai tempo. Tempo itu bernilai uang. Ya, tempo itu bernilai uang. Nah, kenapa meskipun ada kesamaan, ya betul orang-orang jahiliyah memiliki logika, sama aja jual beli kredit, bertambah tenor, bertambah margin. Ya, ada kesamaan di sisi ini, betul orang-orang jahiliyah, tapi kata Allah, meskipun ada kesamaan di sana, jual beli itu halal. Adapun riba haram. Nah, kalau begitu apa perbedaannya, ya? Apa perbedaan antara jual beli dengan riba? Sehingga kalau jual beli itu harga tempo boleh bernilai uang, sedangkan riba harga tempo tidak boleh ada tambahan uang atau bunga. Nah, apa perbedaan antara jual beli dengan riba? Sampai zaman sekarang, ya saya sering ngisi di kajian-kajian, kaum muslimin itu kalau ditanya bedanya jual beli sama riba apa? Bingung. Iya. Apa ya? Akadnya mungkin Ustaz. Iya tahu akadnya. Iya, tapi konsekuensi akad itu apa yang berbeda? Ya. Kalau menjawab jual beli itu beda akadnya, ya betul. Ya kita semua bisa menjawab. Ya saya sering memisalkan dengan membedakan antara nikah dengan zina. Ya, aktivitasnya sama. Ya, tapi bedanya di mana? Di akad. Ya di akad. Nah, apa konsekuensi dari akad itu? Nah, itu yang membedakan. Ya, itu yang membedakan. Nah, kurang lebih ada dua perbedaan antara jual beli dengan riba. Ya, kalau kita perhatikan. Nah, kalau jual beli, kalau riba dulu ya. Riba itu merupakan pertukaran antara uang dengan uang. Ya, riba merupakan pertukaran antara uang dengan uang. Ini agar kita mudah memahami riba. Nah, kalau kita bertransaksi produk apapun, baik itu offline, online, di toko atau di marketplace, perhatikan apakah ada pertukaran antara uang dengan uang. Ya, contoh sekarang produk yang paling kontemporer di aplikasi kirim makanan, ya apapun mereknya, ya apapun mereknya, apapun platformnya. Sekarang mereka mulai menjual paket-paket gratis ongkir, paket-paket diskon, voucher-voucher diskon. Nah, itu kita harus bayar. Ya, paket sebulan berapa, paket gratis ongkir sebulan. Ya, paket gratis ongkir sebulan. Kita bayar sekian puluh ribu rupiah misalnya. Nanti akan mendapatkan berbagai macam potongan diskon dan gratis ongkir. Nah, dalam menilai sebuah transaksi, lihat timbal baliknya. Nah, ini tips agar kita bisa menilai transaksi itu masuk ke golongan mana nih? Apakah mubah? Apakah dia haram? Ya, ataukah dia mengandung goror? Ya, lihat apa timbal baliknya. Karena dalam syariat Islam tidak boleh orang mengambil benefit tadi kecuali dari akad jual beli, dan jual beli itu punya underlying. Ya, wajib memiliki underlying. Ya, objek, ada objeknya. Ya, ada barangnya. Ini yang membedakan antara jual beli dengan riba. Kalau riba tukar menukar antara uang dengan uang, kalau jual beli itu adalah pertukaran antara uang dengan barang. Lihat, jual beli gratis ongkir, barangnya apa? Ada objek barang nggak di situ? Nggak ada. Jadi yang ada adalah benefit dari potongan harga uang. Nah, hati-hati. Kalau kita bayar berupa uang, mendapatkan benefit berupa uang, maka itu masuk kategori riba. Ya, hati-hati. Kalau kita bayar berupa uang, mendapatkan benefit berupa mau itu barang atau itu jasa atau apa, tapi nggak jelas
kapan dapatnya. Insya Allah nanti dapat barang-barang diskon Pak. Ya, atau insya Allah nanti kalau membership bayar akan mendapatkan barang-barang yang lagi promo secara gratis. Barangnya apa ya nanti kalau lagi promo. Ya. Nah ini namanya apa? Goron. Kalau kita bayar, yang ketiga, ini cara menganalisa transaksi. Kalau kita bayar, tapi dapatnya nggak ada yang berupa barang atau jasa, itu namanya pungli. Namanya zolim gitu. Nah, maka saya sering mewanti-wanti nih setiap baik itu lembaga komersial, kalau lembaga sosial nggak ada masalah ya. Kalau setiap lembaga komersial, baik itu PT, yayasan, organisasi apapun, hati-hati dalam memungut pungutan, termasuk di KPMI. Ya, setiap pungutan itu harus memiliki kalau itu komersial ya, dasar barang dan jasa, termasuk di yayasan. Kan di yayasan sekolah tuh banyak pungutan ya, ada uang pangkal, SPP, pendaftaran. Nah, itu harus ada objek jasanya tuh atau barangnya. Kalau nggak ada, ya berarti itu pungutan liar ya, yang hukumnya haram. Nah itu ya, jadi perbedaan yang pertama antara jual beli dengan riba. Kalau riba itu merupakan pertukaran antara uang dengan uang yang tidak boleh diambil oleh kita. Tapi kalau jual beli itu merupakan pertukaran antara uang dengan barang. Ya. Perbedaan yang kedua, di dalam hutang itu tidak ada resiko untuk ya orang objeknya aja nggak ada, gimana dia ada resiko untuk menjadikan barang itu menjadi uang, ya. Sedangkan dalam menjual beli, ketika kita punya barang, ini ada resiko nih. Setiap penanggungan itu, setiap pemegangan terhadap objek itu ada resiko, ya. Resiko rusak, resiko nggak kejual, nggak jadi duit, ya. Resiko busuk ya, atau rusak, atau harus kita makan sendiri. Nah ini resiko tidak bisa, namanya resiko likuiditas, ya, resiko likuiditas. Ini perbedaan kedua antara jual beli dengan riba, ya. Sedangkan riba itu liquid sekali, ya, liquid sekali. Jadi euro dia sudah jadi uang ya, tinggal kembalikan uang, nggak ada resiko harus dijual lagi, tidak ada resiko harus dijual lagi atau diolah menjadi uang lagi. Tapi kalau jual beli apapun produknya itu kita ada resiko untuk menjadikan dia uang. Nah, inilah yang menjadi prinsip dasar jual beli. Ya, sekali lagi kaidahnya adalah bahwasanya di dalam syariat Islam, kalau kita memungut pungutan apapun, baik itu berupa profit, benefit, margin, ya, keuntungan, bunga, ya atau apapun, itu wajib ada dasar komersialnya. Ada dasar jual beli, harus ada dasar barang atau jasa. Kalau bikin pendaftaran apa saja, pendaftaran acara atau pendaftaran registrasi apapun, pendaftaran sekolah, itu harus bernilai barang atau jasa. Kalau kita daftarin anak kita sekolah, ada uang pendaftaran sekian ratus ribu atau sekian juta rupiah, ini dapat apa Pak? Dapat soal ujian doang. Soal ujian bernilai barang atau jasa enggak? Enggak, ya. Kecuali ujian yang itu bisa dijual, hasil ujian yang bisa dijual. Contohnya apa? Hasil sertifikasi, hasil ujian TOEFL, ya, atau TOEIC, atau sertifikasi apapun. Nah itu bisa dijual untuk masuk kuliah atau untuk pendaftaran kerja. Nah itu baru bernilai barang jasa, ya. Tapi kalau pendaftaran masuk sekolah, ada ujian yang butuh hasil ujian, sekolah apa yang beli? Sekolah, ya enggak? Jadi harus menyeleksi orang-orang yang layak masuk ke tempatnya dia, ya kan? Yang butuh berarti pihak siapa? Pihak sekolah. Berarti harusnya yang keluar modal siapa? Sekolah. Gitu. Kalau mau memungut pembayaran, harus ada objek jasa atau barang. Nah, maka kalau mau bikin pendaftaran, dibuatlah objek jasanya tuh, ya. Pendaftaran 500.000, dapat goodie bag, dapat buku bacaan, dapat kalender, dapat snack box, dapat apa? Apa namanya? Apa kayak gitu ya, inisial yayasan atau sekolah, atau dapat, nah itu harus ada objek jasanya, ya. Jangan sampai kita mengambil pungutan tanpa adanya dasar jual beli atau jasa. Karena kenapa? Karena inilah prinsip jual beli, ya. Diharamkan kita mengambil pungutan selain menggunakan akad komersial, dan akad komersial dalam Islam hanya jual beli, ya, sesuai firman Allah SWT di kitab ini dalam surat An-Nisa,
ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, illa kecuali dengan jalan tijarah, komersial, ya, perniagaan, dengan saling ridho di antara kalian. Nah, ini berarti dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran, ya, bahwasanya semua transaksi atau semua kegiatan mengambil harta orang lain itu haram, ya. Mengambil benefit, profit, margin, bagi hasil apapun itu namanya, itu semuanya haram kecuali ada dasar jual beli, kecuali ada dasar transaksi komersial, ya, dengan saling ridho, ya. Maka perhatikanlah duit yang kita dapatkan itu dari mana jalannya, ya. Kalau dari jalur sosial itu nggak jadi masalah, ya, hibah, sedekah, atau ya bentuk pemberian apapun itu bebas, ya. Kenapa? Karena di dalam transaksi sosial ini yang terkadang banyak yang masih lupa, ya. Di dalam transaksi sosial tidak berlaku kaidah riba gharar. Nah, ini yang perlu dicamkan. Nanti kaidah ini akan bermanfaat ketika nanti kita membahas skema asuransi. Ya, harus paham kaidah ini, bahwa dalam transaksi sosial tidak berlaku kaidah riba dan gharar. Ya, apa buktinya? Apa buktinya bahwa saya dalam transaksi sosial itu riba? Nggak ada masalah ada riba, ya, nggak ada masalah ada gharar, ya. Dan di antara salah satu syarat gharar itu diharamkan, ya, dia harus berada di dalam transaksi komersial. Kalau dalam transaksi sosial nggak ada masalah. Contoh, kita ngasih hadiah, Anda ngasih hadiah ke antum, kado nih. Anda nggak berharap antum ngasih duit ke Anda atau ngasih kado yang semisal. Nih saya mau ngasih hadiah pokoknya. Isinya apa, Ustaz? Ya, pokoknya nanti aja buka di rumah. Gharar nggak? Gharar, ya. Sosial kan? Nah, dalam transaksi sosial itu nggak ada masalah ada gharar. Itu bukti yang pertama. Contoh, nanti sini di bab hutang ada juga kita bahas hadis Nabi SAW tentang mustahabnya atau sunnahnya memberikan bunga ketika bayar hutang. Ya, kata Nabi SAW, inna khiyarakum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kalian adalah yang memberikan kelebihan ketika melunasi hutang. Nah, ngasih bunga malah jadi sunnah. Ya, kalau dibangun atas dasar akad sosial. Jadi dari awal pihak yang bertransaksi ini memang nggak mau ngambil untung. Udahlah, Anda bantu antum nggak usah ngasih bunga. Yang penting antum bisa survive, bisa nanti terbebas dari masalah dulu, nggak usah bayar, nggak usah terima kasih apa-apa. Ini pakai dulu. Nah, tapi karena yang dikasih ini dia udah paham kajian, ya, udah paham sunnah, udah tahu adab-adab bermuamalah, dan dia merasa, wah, ya, saya udah dibantu sama Fahih Fulan, ya, maka sebagai wujud syukur saya, ya, saya lebihin tanpa sepengetahuan dia. Dikasih utang 1 juta, dia ngasih amplop dibalikin atau dia transfer 1.200.000, ya, tanpa ada kesepakatan di awal. Nah, ini hukumnya sunnah. Ya, kenapa? Karena dibangun atas dasar transaksi sosial. Bahkan Nabi menyebutkan sebaik-baik kalian, ya, yang melebihkan ketika memberikan tambahan dalam pelunasan hutang. Ya, contoh yang lain. Nah, skema asuransi sosial yang ada di lingkungan RT. Lingkungan RT. Biasanya di dalam sebuah perumahan itu ada IPL, ya. Nah, memang tiap-tiap tempat beda-beda. Nah, misalnya di perumahan saya itu ada IPL, tambahan biayanya itu 10.000 atau 20.000 rupiah buat kas RT. Tujuannya buat apa? Tujuan nanti kalau ada warga yang sakit, ya, itu kita santuni bareng-bareng. Nah, qadarullah misal saya baru tinggal di perumahan itu 1 bulan. Qadarullah saya sakit, ya, saya baru iuran sebulan 20.000. Nah, di rapat RT diputuskan siapa yang sakit akan mendapatkan santunan 500.000 misalnya. Nah, saya baru bayar 20.000. Bulan depan saya sakit, saya dikasih 500.000. Itu tukar menukar uang dengan uang bukan? Iya. Berbeda jumlah nggak? Beda. Itu riba atau bukan? Secara teori itu riba. Iya, bertukaran antara uang dengan berbeda jumlah, secara teori itu riba. Tapi ini boleh. Kenapa? Karena dibangun atas dasar akad sosial. Nah, ini kita harus paham, ya, bahwasanya kaidah riba dan gharar itu hanya berlaku dalam transaksi komersial. Nah, ini prinsip akad ini kita harus hafal.
Sehingga kita bisa memilah mana yang haram dan yang halal itu lebih mudah. Nah, mungkin satu lagi contoh agar lebih mudah. Kita belanja ke sebuah supermarket, ditawari sama mbak-mbak kasirnya, Pak mau member nggak? Ya, berapa? Iya bayar 100.000 atau bayar berapa sekian rupiah ya, atau 100.000 biasanya ya. Member 1 tahun. Benefitnya apa? Pasti orang nanya kan, disuruh bayar, pasti dia mengharapkan timbal balik. Nah, ketika kita mengharapkan timbal balik atau ada benefit yang dijanjikan, berarti akadnya sosial atau komersial? Komer? Kalau komersial berarti berlaku kaidah riba dan gharar nggak? Berlaku. Oke, ini kita sepakat ini transaksinya komersial. Kalau sosial ya beda, ya udah kita 100.000 buat apa? Buat sedekah aja sama mbak kasir. Ya nggak mungkin kan? Buat sedekah doang sama kasir nggak mungkin. Pasti kita menginginkan benefit misalnya. Benefitnya apa? Nanti Bapak dapat potongan gratis ongkir atau dapat potongan untuk barang-barang yang lagi promo di bulan itu selama 1 tahun. Nah ini ya. Kalau benefitnya diskon gratis ongkir, uang, maka itu hukumnya adalah riba. Kalau dapat barang tapi nggak jelas kapan dapatnya dan berapa kadar, itu namanya gharar. Kalau kita bayar membership tapi nggak dapat apa-apa, itu namanya zalim. Ya, gampang kan? Insya Allah udah pada bisa jadi ini nih. Udah pada bisa jadi mustahid, ya mustahid. Nah itu, jadi muamalah itu selaras dengan logika, iya nggak? Semua dalil-dalil muamalah itu nggak akan pernah bertolak belakang dengan logika. Kenapa? Karena asas muamalah ada al-adalah, keadilan, fairness. Makanya orang-orang kafir itu juga sangat mau, kita mau menawarkan transaksi dengan akad syariah. Saya pernah tahun lalu tahun lalu itu berkunjung ke salah satu venture capital, ya, itu salah, casingnya kayak saya rata-rata, ya kayak saya, orang-orang sipit kayak saya, ya orang sipit. Mereka non Islam, ya non Islam. Kita mau ada kerjasama bisnis, ya. Saya katakan kalau kita kerjasama wajib dengan skema syariah. Oh iya nggak apa-apa katanya. Kita senang kok dengan skema syariah. Nah gitu. Jadi memang skema syariah itu orang-orang non-Islam itu disukai dan senang karena adil. Ya adil, iya nggak ada tipu-tipu, nggak ada manipulasi, dan benefitnya gede. Ya benefitnya gede. Bagi hasil itu besar loh, ketimbang bunga deposito, iya nggak? Iya, skema bagi hasil itu marginnya itu besar sekali ketimbang bunga deposito ribawi. Ya, nah itu jadi kita mengambil dua pelajaran dari dua ayat ini ya. Kita bisa membedakan tadi apa itu jual beli dan apa itu riba. Kemudian bahwasanya kaidah riba dalam muamalah itu hanya berlaku dalam transaksi komersial. Kemudian poin yang berikutnya bahwasanya segala profit, benefit bagi hasil, keuntungan, bunga atau benefit apapun yang kita dapatkan itu harus memiliki dasar jual beli. Kalau nggak ada objeknya maka termasuk kezaliman. Ya, kalau tidak ada objeknya maka termasuk pungutan liar yang itu tidak diperkenankan, dan bahkan di ayat ini di surat An-Nisa ayat 29 itu termasuk kategori batil, ya pungutan yang batil. Ya ini dalil-dalil tentang disyariatkannya jual beli dan bahwasanya karakter jual beli itu adalah al-adalah dan sangat logis, ya sangat logis. Jadi boleh kita bertanya kepada ustadz atau narasumber atau fasilitator atau coach apapun ya ketika dia mengharamkan sebuah transaksi, dasarnya apa ustadz? Ya, meskipun kita nggak bertanya dalil itu, kalau dalam muamalah kan dalilnya nggak ada dalil perintah ya, ada memang dalil-dalil perintah tapi nggak banyak. Kenapa? Karena Allah sufil muamalat al-ibahah. Hukum asal muamalah adalah mubah atau boleh. Jadi segala macam bentuk muamalah itu asalnya adalah boleh. Kalau dia menjadi haram, kalau terdapat tadi adanya riba, adanya gharar, adanya kezaliman, ya baru dia terkena keharaman. Jadi kita boleh bertanya ke setiap narasumber atau ke setiap ustadz atau ke coach bisnis ya. Ketika dia mengharamkan sebuah transaksi, ustadz ini delik atau pasalnya apa jadi haram? Ya. Supaya lebih masuk logika. Kalau masalah nanya dalil, ustadz siapapun bisa nyebutin dalil. Ya. Dalilnya ini, dalil yang umum misalnya. Ya, apa namanya? Kulokordin, jaronafan, bahwa riba. Setiap utang yang diambil keuntungan maka itu adalah riba. Nah, ini pasalnya karet sekali. Ya, pasalnya longgar sekali. Tapi kita bisa tanya secara logika gimana? Itu ribanya dari mana, Ustaz? Ya.
Apakah di situ ada pertukaran antara uang dengan uang? Apakah di situ ada transaksi pertukaran komoditi ribawi? Ya, nanti insya Allah kita belajar jenis-jenis riba ya, anwa'ur riba, jenis-jenis riba. Karena riba itu ada riba utang, ada riba jual beli, ada dua kategori. Nanti insya Allah kita akan bahas. Itu delik keharamannya apa Ustaz? Apakah itu transaksi pembayaran yang enggak memiliki timbal balik? Ya, apakah itu ada objek yang jahalah, goror, gak jelas apa benefitnya? Ya, ataukah di situ ada riba? Kalau riba itu masuk melalui pintu mana? Apakah pintu utang piutang? Apa kemana bukti transaksi bahwa itu utang? Apakah itu riba jual beli? Mana objek yang merupakan objek riba? Nah itu, jadi kritis. Dalam muamalah itu enggak ada suatu pun yang haram, ya. Kalau secara logika itu tidak merugikan. Ya, jadi semua yang dihalalkan dalam muamalah, yang diharamkan dalam muamalah itu pasti merugikan, baik satu atau kedua belah pihak yang bertransaksi. Ya baik, kita lanjutkan. Nah, dalil lain yang menunjukkan tentang sudah biasanya atau bolehnya transaksi jual beli sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Wan Hakim bin Hizam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala al-bayyi'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Kedua akad jual beli itu ada hak khiyar selama belum berpisah. Ya, hadis ini menjelaskan tentang adanya khiyar ya majelis. Ya, khiyar majelis. Ya, ini bolehnya kita membatalkan transaksi selama belum berpisah dari tempat jual beli atau dari toko atau dari pasar atau dari kalau dijual beli online ya sebelum kita log out atau pindah window ya. Nah, itu masih ada khiyar majelis ya. Nah, tapi di sisi lain, dalil ini juga mengisyaratkan tentang bahwasanya akad jual beli itu boleh ya, boleh. Boleh-boleh saja kita ngambil untung dari pertukaran barang itu boleh. Kenapa saya tekankan demikian? Karena ada yang meyakini ngambil untung mahal itu haram. Ya, ngambil untung 100% itu nggak boleh katanya. Kalau nggak jual beli itu yang ambil untung jangan banyak-banyak ya. Yang lebih parah lagi, jual beli secara syariah itu harusnya nggak ngambil untung. Bisnis saya di bidang pembiayaan ya, saya punya bisnis di bidang pembiayaan. Itu nasabah yang masuk nanya-nanya itu banyak. Dia nanyanya kok ngambil untung sih? Loh, memangnya jual beli syariah itu nggak boleh ngambil untung ya. Memangnya jual beli dengan akad syariah itu merupakan transaksi sosial? Enggak, ini yang banyak kaum muslimin belum paham. Jadi di image-nya itu masyarakat kalau akadnya syariah nggak boleh ngambil untung. Ya kalau kayak gitu harusnya datang ke lembaga sosial Pak Bu ya. Datangnya ke misalnya Basnas, ke Dompet Duafa atau ke kitabisa.com ya misalnya. Jadi kalau transaksinya komersial maka boleh kita mengambil untung selama ada objek apa tadi, barang atau jasa. Nah ini ya. Jadi banyak kaum muslimin belum paham apa itu jual beli, tentang bolehnya mengambil keuntungan dari jual beli. Selama ada objek jasa atau selama ada objek barang, maka kita boleh mengambil profit, benefit, keuntungan atau margin ya. Nah, kemudian disebutkan juga di sini wa ajma'a al-muslimun ala jawazil bai'. Seluruh kaum muslimin telah bersepakat tentang bolehnya jual beli. Nah, ini sudah saya singgung di awal ya. Wal hikmatu taqtadhihi, dan hikmah menuntut adanya jual beli. Tadi sudah kita singgung bahwa manusia nggak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan apa yang ada pada orang lain. Kita pedagang beras butuh pedagang lauk. Kita pedagang baju butuh pedagang makanan ya. Kita pedagang jenis apapun butuh jasa kurir ya. Nah, itulah kenapa kita harus berjual beli. Secara logika mewajibkan adanya transaksi jual beli, karena kita nggak boleh ngambil punya orang, ngambil duit orang atau ngambil barang orang tanpa adanya dasar jual beli atau tanpa bayar, kecuali akad sosial ya, kecuali akad sosial. Oke, kemudian al-hathu 'alal makasib ya. Nah, di kitab ini bagusnya itu dikasih runut bahasannya. Tadi definisi, kemudian dalil-dalil tentang pensyariatannya, kemudian juga dijelaskan perintah untuk mencari nafkah ya, untuk berjual beli ya.
Anil Miqdam, hadis yang pertama dari Miqdam radhiyallahu an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ma'akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadihi. Ya. Kata Nabi SAW, apa saja yang sesuap makanan yang dimakan oleh seseorang itu lebih baik, ya. Yang lebih baik adalah sesuap makanan yang diperoleh dari hasil kerja tangannya sendiri. Nah ini perintah atau dalil dari Nabi SAW bahwasanya umat Islam itu harus kerja, ya, diperintahkan untuk kerja. Nganggur itu haram, ya, nggak boleh laki-laki nganggur, aib, ya, nggak boleh minta-minta, ya. Ini miris sekarang di sosmed itu saya lihat, ya Allah, ya. Gampang meminta donasi. Saya lihat ada donasi untuk biaya anak sekolah saya, tolong kasih donasi. Sampai ada juga tolong donasi buat beli kendaraan saya buat supaya bisa dakwah kemana-mana. Ya, nggak boleh, Ustadz kayak gitu nggak boleh, ya. Ustadz minta donasi buat beliin dia mobil supaya bisa dakwah kemana-mana. Nggak boleh, ini minta-minta, ya. Sebagai muslim itu harus kerja, ya. Ini perintah tuntutan syariat, ya. Sesuap nasi yang kita makan itu sangat berharga kalau kita dapatkan sesuap nasi itu dari hasil kerja keras atau dari keringat kita sendiri. Maka kita nih yang udah paham sunnah, anak-anak kita tuh sejak dini, apalagi dia sudah mumayyiz, ya. Mumayyiz itu usia antara 7 sampai 12 tahun. Nah, itu kita tes dia, kita suruh dia ke warung, ya. Kita tes aritmatika sosialnya, kita tes logika jual belinya, kita tes amanahnya, ya. Dibiasakan bertransaksi, bisa ngitung duit, belanja berapa, kembalian berapa, minimal itu aja. Dia bawa duit berapa, harga barang yang dia beli berapa, dia mengerti kalau kembaliannya kurang atau enggak, ya. Seperti itu juga diajarkan amanah dalam mengelola keuangan, sehingga nanti anak-anak kita ketika tumbuh besar itu terbiasa hidup itu ya dengan usaha sendiri, nggak manja, nggak dikit-dikit minta ke orang tua, ya, nggak dikit-dikit semua keinginannya itu harus instan ada di depan mata itu. Tapi dia kalau pengen sesuatu harus usaha dulu, ya, usaha dulu. Ya, ini perintah dari hadis Nabi SAW tentang perintah kita nggak boleh nganggur, ya. Bahwasanya utama sekali kita memakan sesuap nasi dari hasil kerja keras, keringat sendiri. Kemudian dilanjutkan lafaz hadisnya, wa inna nabi Allah Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Dan sesungguhnya Nabi Dawud alaihi salam dia makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Nah, kira-kira kepikiran nggak di hadis ini kenapa Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW memisahkan Nabi Daud kerja dari hasil tangannya sendiri? Kenapa kira-kira? Kenapa yang dimisahkan Nabi Daud nggak Nabi yang lain? Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa yang dimisahkan Nabi Daud? Nabi Daud itu siapa sih? Nabi Daud siapa? Profil Nabi Daud dia seorang apa dia? Raja. Bayangin, presiden, raja, ya, king. Dia nggak makan dari hasil fasilitas negara, tapi dari apa? Kerja, ya, gawe. Padahal dia seorang raja. Ya, apalah kita yang bukan siapa-siapa, gitu. Seorang presiden aja, seorang raja saja, Nabi Daud alaihissalam, pemimpin dunia, ya, pemimpin kaum muslimin. Dia kalau dia mau dia tinggal ongkang-ongkang kaki, banyak fasilitas istana kan. Tapi dia nggak makan dari itu. Dari mana? Hasil kerja. Sebagai apa profesi beliau? Beliau ahli bikin senjata, ya, pandai besi, ya, bikin senjata-senjata dijual itu, ya. Ya, dan ini beliau memakan untuk biaya hidupnya. Jadi kenapa Nabi SAW memisalkan dengan Nabi Daud? Karena Nabi Daud adalah seorang raja dan seorang presiden, tapi beliau alaihissalam tidak malu untuk jualan, ya, tidak malu. Mentang-mentang pangkat atau jabatan sudah tinggi, dia malas kerja, maunya ongkang-ongkang, ya, dapat fasilitas negara, seperti itu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian hadis yang lain, mungkin sekitar 10 menit lagi, ya, sebelum tanya jawab. Soalnya ini karena mukaddimah, ini baru pemanasan nih, baru pemanasan. Tapi kalau udah mulai pusing berarti masih banyak yang belum kita pelajari berarti. Udah mulai pusing. Muamal ini saya wanti-wanti kalau belajar muamalah, siapkan space RAM yang agak gede.
Kenapa? Karena kita main logika. Setiap mencerna sesuatu dalil itu kita main logika. Kenapa ini haram? Kenapa ini nggak boleh? Kenapa? Itu kita akan main logika. Dan kita akan mencoba menyambungkan antara dalil dengan logika. Nggak ada satupun dalil muamalah yang bertentangan dengan logika. Ya, dalam muamalah itu asasnya adalah al-adalah, fairness, keadilan. Ya. Wa Nabi Hurairah, hadis dari Abu Hurairah, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, li'an yahtatiba ahadukum huzmatan ala zahri khairun min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu au yamna'ahu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi mengingatkan kepada kita tentang keutamaan kerja keras, ya. Bahwasanya kata beliau, seseorang manggul kayu bakar, ya, di punggungnya jadi kuli kerja kasar, itu lebih baik dan lebih mulia ketimbang dia minta-minta ke orang. Yang kalau minta-minta ke orang itu kadang dikasih, kadang enggak, ngamen, ya. Jadi dalam syariat Islam itu haram minta-minta, ya, donasi untuk keperluan pribadi, ya, untuk nyari makan, ngamen, ya, seperti itu. Tapi kehendaknya kita kerja, apapun itu, meskipun kerjaan itu kasar. Kadang kita tuh bukan yang nggak mau kerja, tapi gengsi, gede di gengsi. Ya, maunya kerja yang enak, kerja di AC, nyaman, nggak capek. Nggak ada kerjaan yang nggak capek, Bapak Ibu sekalian. Ya, nggak ada kerjaan yang nggak capek. Ya, semua kerja yang namanya kerja itu pasti ada lelahnya, ya. Tapi itu lelahnya lillah, ya. Lelahnya itu insya Allah berpahala, karena apalagi sebagai kepala rumah tangga, kepala keluarga, itu harga dirinya adalah dari mencari nafkah. Ya, harga diri seorang laki-laki itu ada dengan bekerja. Haram menganggur, ya. Bahkan kalau kita nggak bisa kerja apapun, silakan kerja yang sifatnya kerja kasar. Nah, di sini kenapa Nabi SAW memisalkan itu kerjaan jenisnya apa? Manggul kayu. Karena ini udah ibarat nih kerja kasar banget, ya. Kayu itu kan nggak empuk, Pak. Ya, nggak empuk. Udahlah kotor, berat, bentuknya nggak beraturan, ya. Ini kerja kasar. Ya, tapi kata Nabi itu mulia daripada minta, ya. Nah, ini kemudian diberikan motivasi lagi dari hadis Nabi SAW, ya, di dalam bab di kitab Al-Wajiz ini, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak apa-apa kita punya visi itu jadi kaya, ya. Selama kita bisa menjaga ketakwaan, ya, untuk orang yang bertakwa. Jadi kita misalnya kita jadi member KPM ini, kita punya visi nanti kita harus sukses, berdaya, ya, berdikari, ya, berdiri di atas kaki sendiri dengan harta misalnya, nggak apa-apa, ya. An Muaz bin Abdullah, hadis dari Muaz bin Abdullah bin Khubayb, an abihi, dari ayahnya, an ammihi, dari pamannya, ya, dari Qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak apa-apa jadi kaya bagi orang yang bertakwa, ya. Jadi kaya itu enggak tercela, ya. Kita boleh kita bekerja supaya kaya, ya. Kenapa? Karena kalau orang itu miskin, maka itu dekat dengan kekufuran. Ya, banyak orang yang sulit hidupnya itu mudah terkena syubhat. Ya, disogok Indomie kufur. Ya. Disogok duit sedikit pindah akidah, ya. Disogok kesenangan sedikit melakukan keharaman, ya. Susah sedikit dia ngambil riba, ya, nggak kuat bersabar, ya. Ya, jadi bisnis gagal baru sekali dua kali dia udah putus asa, langsung ngambil riba, ya. Padahal yang namanya gagal itu ya biasa, ya. Wasihatu liman ittaqa khairun minal ghina. Nah, ini dilanjutkan kata Nabi SAW, kesehatan bagi orang yang bertakwa itu lebih baik ketimbang kekayaan. Nah, ini nasihat bagi kita semua di dalam bekerja. Kerja itu jangan ngoyo, ya, karena sehat itu lebih utama ketimbang kekayaan. Jangan kerja sampai sakit-sakit tipes. Kerja pagi dari gelap pulang gelap, ya, udah gitu dua player lagi, suami istri kerja. Ya, suami istri kerja. Suami istri kerja, kita rata-rata ini single player apa double, ya. Suami istri kerja dari pagi sampai malam, ya, liburannya hari Ahad doang misalnya, lembur lagi, ya, lembur, ngoyo, ya, sampai sakit tipes. Yang pengusaha juga sama, nggak ada liburnya. Ya, ini nasihat buat saya sendiri sebetulnya. Ya, kadang ngelola ngelola bisnis itu
lebih sibuk ketimbang karyawan. Inilah kenapa kita harus qanaah ya, jangan saling lihat-lihatan hasad sama orang lain. Yang karyawan iri sama pengusaha. Iya, wah enaknya jadi pengusaha, ngatur waktu sendiri, ya nggak dipus sama atasan, nggak taunya dipus sama order, dipus sama target, dipus sama operasional, ya harus nutup nih gitu kan. Wah, yang pengusaha juga ngelihat karyawan, ya enaknya di karyawan, cuman kerja doang nggak ada pikirannya, ya kerja nggak ada target, nggak harus dikejar gimana nutup gaji karyawan, nggak dikejar harus nutupin target segala macam, tagihan-tagihan perusahaan, pokoknya kerja kerja aja, udah beres kerja pulang tidur nungguin gajian selesai. Nah itu jadi sebenarnya tidak harus kita saling hasad ya, selama pekerjaan itu halal dan itu apa namanya bisa menopang kita untuk bertakwa kepada Allah, artinya kita bisa membeli pakaian untuk menutup aurat, bisa untuk menafkahi anak istri, memberikan pendidikan yang layak sesuai sunnah, kemudian bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi haji, ya pergi umroh, oh, banyak duitnya jadi. Ya memang seperti itu. Untuk kenapa motivasi kita untuk berbisnis atau mencari nafkah? Salah satunya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan usaha kita ini bisa jadi ATM pahala kita. Kalau bisa kitanya mati tapi pahala ngalir. Dari mana? Dari harta yang kita bisniskan itu kita buat pabrik-pabrik pahala di ranah filantropi ya, di ranah sosial kita bikin lembaga sosial, bikin yayasan ya, bikin lembaga tabaruat ya. Nah, insya Allah itu akan mendatangkan pahala. Nah, itu motivasi kita untuk menjadi orang yang berdaya dengan harta. Untuk apa? Agar harta itu dapat memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya kata Nabi, nggak apa-apa kita bermotivasi untuk kaya. Karena kekayaan itu bagi orang yang bertakwa itu berguna banget ya. Berguna untuk menopang ibadah. Ya, untuk ibadah itu butuh harta nggak? Butuh harta ya. Tapi dinasihati oleh Nabi SAW, dalam bekerja itu nggak usah ngoyo sampai mengabaikan kesehatan. Kenapa? Karena kata Nabi, wasihatu liman ittaqo khairun minal ghina. Kesehatan itu bagi orang yang bertakwa lebih baik ketimbang kekayaan. Bapak lihat sendiri, kalau udah sakit, mahal nggak berobat? Ya Allah, kadang biaya kesehatan itu nggak rasional, Pak. Nggak rasional, iya. Kadang saya sering banget ketemu teman gitu, jamaah, dia miliarder, hartanya banyak, tapi habis karena mengobati kesehatan. Ya, maka jangan lupa kita berbisnis, bekerja, jangan lupa menjaga kesehatan karena ini merupakan bagian dari syariat juga. Ya, kerja sampai ngoyo, lupa asupan gizi, ya lembur sana sini, ya lupa makan segala macam, akhirnya sakit, nggak bisa beribadah, ya cepat meninggal, ya meskipun itu takdir ya. Tapi kalau kita nggak jaga kesehatan itu namanya kita menabung penyakit, ya kan, nabung penyakit sehingga nanti waktu kita untuk membiayai anak-anak berkurang, ya seperti itu. Kemudian apalagi watibun nafsi minan naim, dan baiknya jiwa itu merupakan kenikmatan. Warasnya jiwa. Nah, makanya saya sering bilang ke di kajian itu, Pak, Bu, jadi orang yang waras ya, jadi itu hidayah apa? Itu nikmat loh. Kenapa? Karena sekarang nih banyak orang-orang yang nggak waras. Ya, yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Ya, contohnya apa? Ya, orang yang nggak merokok harus toleransi kepada orang yang merokok. Kebalik, ya kita di angkutan umum, di fasilitas publik, kalau kita ngingetin orang, misalnya, yang kita merasa terganggu nih, kita batuk-batuk, Pak maaf, ini saya bawa anak terganggu loh, saya kan punya hak untuk merokok, iya seperti itu. Jadi logikanya itu terbalik. Atau kita disuruh menghormati orang yang nggak puasa di bulan puasa. Nah itu kan logika-logika yang terbalik. Ya, nah ya Nabi SAW, baiknya jiwa atau waras, ya sehatnya jiwa bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu merupakan kenikmatan. Ya, merupakan kenikmatan. Makanya kita selalu memohon kepada Allah di setiap pagi dan petang, Allahumma inni as'alukal huda, ya wattuqa wal afafa wal ghina. Ini doa yang sangat bagus dan sempurna, paripurna sekali ini doa. Ya Allah, Allahumma inni as'alukal huda, memohon petunjuk, ketakwaan, wal afaf, terpelihara diri ya dari dosa dan maksiat, wal ghina, kecukupan. Ini masya Allah, doa ini sudah mencukupi kehidupan kita insya Allah.
Ya, maka jangan lupa berdoa kepada Allah, memperbanyak doa ini baik di pagi dan petang, setiap sujud, di setiap waktu-waktu mustajab, waktu menunggu sholat, ya. Maka doa-doa ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Iya, mungkin habis ya. Iya, ini baru mukaddimah, kita belum masuk bab jual beli sebetulnya. Mukaddimahnya juga baru setengah, masih setengah lagi. Ya, tapi insya Allah mudah-mudahan mukaddimah ini bisa memberikan pelajaran yang banyak bagi kita, dan sudah banyak tadi beberapa kaidah-kaidah prinsip di dalam muamalah agar kita mudah membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Karena kita sebagai muslim harus tahu itu, jangan cuek. Ya, kerja aja nggak tahu halal haram. Kenapa? Karena ini bagian dari konsekuensi tauhid. Ya, orang yang bertauhid itu harus tahu halal haram. Nggak boleh ada satu sesuap nasi pun yang itu nggak jelas dari mana. Kita harus tahu bahwasanya yang masuk sesuap nasi dari tangan kita, apalagi ke anak itu harus dari jalan yang halal dan harus ada dasar jual belinya. Ya, kata Nabi SAW, kululah min nabata min suktin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari harta haram, maka neraka lebih berhak untuk memakannya. Nauzubillah, kita nggak belajar, males, kerja aja, bisnis aja, nggak tahu halal haram, tiba-tiba kita nggak tahu ada sesuap nasi yang haram, dan itu melazimkan kita untuk masuk neraka dulu sebelum masuk surga. Ya, karena memang kaum muslimin semuanya masuk surga insya Allah ya, selama dia muslim. Tapi nauzubillah kalau harus mampir cuman gara-gara ada sesuap nasi yang tumbuh dari harta haram, ya. Jangan sampai Pak mampir ke neraka. Satu hari di neraka itu lama, ya, nggak kayak hari-hari di dunia. Dan ukuran tubuh kita nanti diperbesar supaya merasakan setiap inci siksa. Nauzubillah, ya. Maka hati-hati setiap suapan kita yang kita makan, yang kita dapatkan kepada diri kita dan kepada anak istri kita. Mungkin itu dari saya ya untuk pertemuan kali ini. Bila taufik, kalau ada yang ditanyakan, tafadhol. Terus selanjutnya pertanyaan pertama, kalau kita pertanyaan pertama silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa? Pinjam duit. Pinjam dulu 100 gitu ya. Jagunannya rumah. Iya. Oke, iya. Jadi masuk dalam ranah hutang berjaminan ya. Hutang berjaminan itu masuk pasal rahan gadai. Nah, sebetulnya ada babnya di sini ya. Nanti kita bahas secara lebih detail bab rahan di sini ada ya. Tapi nggak apa-apa secara umum dulu kita bahas ya. Bahwasanya setiap hutang pada dasarnya kan jaminan atau agunan itu bukan punya kita. Ya, bukan punya kita. Dan kita haram memanfaatkan barang yang bukan punya kita kecuali atas ridha si pemilik. Nah, pertama itu. Yang kedua, meskipun si pemilik meridhoi untuk kita memanfaatkan hartanya, maka dipastikan sebab ridhonya si pemilik ini bukan dari transaksi utang duit. Nah, kalau dari transaksi komersial yang lain maka boleh. Ya, tapi kalau dari utang duit maka nggak boleh kita mengambil manfaat sedikit pun. Baik itu manfaat yang bersifat finansial, duit, ada bunga, atau manfaat yang sifatnya services atau jasa. Boleh kita menempati objek agunannya, atau boleh kita memanfaatkan asetnya dia yang lain. Ya, ini merupakan manfaat-manfaat yang tidak boleh. Kenapa? Karena ada kaidah umum di dalam muamalah, kullu qardin jarra naf'an atau jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang duit. Nah, ini ya. Jadi bukan seluruh utang. Ini bahaya kalau diterjemahin semua utang. Ini jual beli kredit bisa haram dari kaidah ini. Setiap utang duit, kalau utang jual beli boleh ngambil untung nggak? Boleh, ya. Jual beli kredit boleh kita mengambil untung. Setiap utang duit yang diambil keuntungan, maka itu adalah riba. Ya, maka keuntungan apapun baik itu bersifat manfaat jasa atau kelebihan uang, maka itu nggak boleh kita terima. Wallahu a'lam. Ya, tadi kan ada dua alasan orang boleh memanfaatkan aset orang lain kan. Pertama, atas keridoan orang tersebut. Ini masuk nih. Yang kedua, apakah manfaat dia ngasih ridho ini karena ada dasar utang piutang duit?
Nah, pasalnya yang kena di sini. Kalau bukan dasar utang duit ya boleh. Misalnya karena kita syirkah sama dia, maka ini sebagai aset nih, boleh dipakai sama kita untuk kantor atau untuk bawa keluarga kita biar buka kantor syirkahnya di situ nggak ada masalah. Ya, seperti itu. Tapi kalau atas dasar utang duit, ini nggak boleh. Iya, nggak boleh. Allahu a'lam. Cuma Ustaz, Iya. untuk selanjutnya ada pertanyaan yang sama Ustaz dari Astika. Beliau ini sekarang bekerja di usaha supplier paling bagus di kafe, restoran, atau hotel. Hmm. Yang ditanyakan adalah bagaimana hukumnya kita berjualan barang yang belum kita miliki dan pembayaran tersebut dibuat depo. Kami telah dapat sebuah kajian uang jual barang yang belum dimiliki dijual dengan katalog, itu diperbolehkan. Masuk ke dalam menjadi sangat salah. Asalkan ketika akan menjelaskan ciri barang dan waktu pembelian barang kepada pembeli dan syarat pada alat salah tersebut adalah pembayaran dilakukan kontan nyawa. Sedangkan kalau pembayaran tidak kontan atau pembayaran dilakukan tempo setelah barang diberikan itu hukumnya bagaimana? Iya. Nah, ini juga prinsip jual beli ini, dasar-dasar jual beli. Di dalam syariat Islam, ya ini kaidah penting ya. Dalam jual beli itu minimal harus ada satu yang diserahkan dari penjual atau pembeli. Ima bisa dia ada nyerahin barangnya duluan, ya, uangnya belakangan. Ini namanya jual beli apa? Hah? Jual beli apa namanya? Kredit, ya, atau tempo. Barangnya duluan nih dapat, kita bayarnya nyicil belakangan atau tempo di waktu tertentu. Atau uangnya dulu. Nih bayar dulu nih duitnya. Nanti serahin bulan depan atau serahin minggu depan. Atau bikinin saya ini mebel atau bikinin saya rumah. Nih duitnya nih sekarang. Itu namanya jual beli salam, ya. Nah, jenis yang ketiga, duitnya belum kayak tadi biaya supplier kayak gitu tuh. Bayarnya inden pakai giro, biasanya giro jatuh tempo. Kemudian barangnya pun nggak ready, ya nggak ready. Ini namanya bayul kali bil kali, jual beli hutang dengan hutang. Nah, Rasulullah SAW an bayul kali bil kali. Nabi SAW melarang jual beli hutang dengan hutang. Artinya apa? Barangnya belum ada, duitnya pun belum ada. Tapi sudah menyepakati kontrak. Resikonya apa? Jadi supplier hotel rata-rata kayak gini, supplier apapun ya. Dia nyepakati kontrak harga sayuran sekian rupiah. Ya, barangnya belum ada. Harga ATK sekian, terpis, disepakati kontrak 1 bulan atau 1 tahun. Ya, ternyata bulan depan sudah mulai order sayuran. Disepakati di kontrak harga sayuran apapun X misalnya, 100.000 per kilo. Atau 20.000 lah, ya sayuran nggak mahal-mahal banget. 20.000 per kilo, ya. Ternyata bulan depan kita nggak tahu qadar Allah hujan sehingga pasokan panen sedikit, ya, maka harga sayuran jenis ini nih naik lonjak, ya. Misalnya cabai, jengkol, itu kan barang-barang yang harganya bisa bawang ya naik ekstrim. Tiba-tiba mesen perusahaan atau hotel mesen cabai, pas harganya lagi naik-naiknya. Bulan kemarin udah kontrak harganya 20.000 per kilo cabai. Ternyata di pasar harganya berapa? 150.000. Siapa yang rugi? Supplier. Nah, kenapa? Hikmahnya adalah ketika akad jual beli kontrak disepakati, barangnya belum ada dan bayar pun nanti, itu potensi gorornya gede banget, ya. Potensi gorornya sangat besar sekali. Makanya di syariat Islam itu nggak boleh, boleh nggak ada itu satu pihak aja, bayarnya yang belakangan atau nyerahin barangnya yang belakangan supaya potensi gorornya itu kecil, ya seperti itu. Maka kalau mau ya jangan dulu berkontrak jual beli, tapi wa'ad bisyara aja dulu ya suppliernya. Apa janji beli, komitmen. Artinya selama harganya masih masuk dan masih ada keuntungan yang kita bisa ambil, maka masih boleh ada revisi. Ya, masih boleh ada revisi harga. Misalnya ada harga naik ya, maka nanti tetap kan di appraisal ya. Ini nyuplai bulan ini ada cabai, bawang apa. Wah, ini ada revisi harga, kita kasih flag di situ yang naik apa, tanda tangan ulang ya, baru bayar seperti itu. Nah, kalau seperti itu boleh. Jadi di awal bukan kontrak jual beli,
Apa bedanya antara janji beli dengan kontrak jual beli? Kalau kontrak jual beli itu wajib, nggak boleh ditawar, ya, karena sifat akad jual beli itu sifatnya apa namanya, nggak bisa dibatalkan. Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan atau tidak boleh dibatalkan. Harga yang sudah disepakati nggak boleh ditawar lagi. Itu kalau jual beli. Nah, tapi kita menyepakati kontrak yang sifatnya hanya komitmen, ya, komitmen yang tidak mewajibkan itu harus ditunaikan. Tapi kalau kondisinya normal-normal saja, maka itu harus ditunaikan. Jadi komitmen saja, wa'ad bisyara. Solusinya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Juga Ustaz, Ya. saya bertanya itu. Pak, Ustaz saya mau bertanya, bagaimana cara memilih makanan yang halal dan mana yang mana dan mana yang halal bagi muslim? Iya. Ya, pertama kita mengetahui kalau secara fikih ya kita belajar dalil-dalil, nanti ada di kitab ini ya, yang namanya muharram li zatihi. Jadi keharaman itu ada dua jenis, ada yang haram karena zatnya, ya, ada yang haram karena cara. Haram zat itu maksudnya apa? Contohnya haram kita makan B2, ya, babi, ya, atau keharam kita minum minuman yang memabukkan, ya, atau miras, ya. Itu ada di dalam hadis Nabi SAW dari Jabir bin Abdullah, innallaha azza wa jalla harama bainal khamri wal maitah wal khinzir wal asnam wa naha Nabi SAW an bai'il kalbi. Ya, jadi ada kurang lebih 5 item yang secara default itu haram diperjualbelikan, ya, yaitu barang-barang yang haram secara zat. Apa tadi? Innallaha azza wa jalla, innallaha wa rasuluhu harama bai'al khamri. Allah dan Rasul mengharamkan jual beli miras dan turunannya. Semua yang memabukkan maka termasuk kategori barang haram, ya. Wal khinzir, babi, wal asnam, patung, kemudian wal maitah, ya, bangkai, ya, bangkai haram, kemudian anjing. Nah, inilah barang-barang yang haram dimakan dan haram diperjualbelikan. Nah, ada keterangan lain dari hadis Nabi SAW, innallaha azza wajal idza harrama 'ala qaumin akla syai' harrama 'alaihim samanahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan kepada suatu kaum dari memakan sesuatu, maka secara otomatis haram pula jual belinya. Ya, haram makan apa? Kucing, ya. Maka jual beli kucing haram. Ya, haram makan ular, maka jual beli ular haram. Haram makan tokek atau kelawar, maka haram pula jual belinya. Nah, ini kadang orang apa aja dijualin, biawak lah dijualin, buat obat katanya, obat kuat, sampai ini apa, ari-ari, ya, nauzubillah, diperjualbelikan, ada seperti itu, buat vitalitas. Ada jual beli barang-barang haram, ya, toke sampai ratusan juta. Nauzubillah. Terus gimana saat jual beli kucing? Nah, kucing kan ada dua, ya, kucing ras dan kucing kampung. Yang haram itu kucing kampung diperjualbelikan. Kalau kucing ras, sebagian para ulama membolehkan. Kenapa? Kucing ras itu kayak kucing ini, Persia, kucing Angora, itu kan boleh diperjualbelikan. Kenapa? Yang boleh adalah karena ngerawat kucing ini butuh biaya. Ya, kalau makanannya sembarangan, mencret tuh kucing itu. Kalau nggak di grooming, di salon, dimandiin bersih, apa, dikasih vitamin, sakit tuh, gampang sakit, ya. Biaya perawatannya itu mahal. Nah, itulah yang kenapa dia boleh diperjualbelikan. Jadi membayar biaya perawatannya, mengganti biaya perawatannya. Kalau kucing kampung mah maka siapa juga dimakan, ya. Dilepas juga hidup, ya, seperti itu. Nah, itu. Jadi bagaimana kita mengetahui hal barang-barang yang haram? Pertama dari dalil-dalil. Yang jelas secara dalil haram secara zat, maka haram diperjualbelikan. Yang kedua, sekarang kan mudah. Sekarang banyak badan sertifikasi, lembaga sertifikasi halal, ya, BPJPH, ya. Maka kita lihat mana yang sudah memiliki label halal. Baik itu halal MUI, ya, atau halal dari Kemenak, ya. Ya, beberapa waktu lalu viral anggur, ya, wine. Nabis namanya, ya, wine halal. Nah, ternyata pas dicek alkoholnya 8,4%. Ya, nauzubillah. Zaman sekarang ini bahayanya syubhat, ya. Dari perbedaan syubhat pemahaman tentang khamar. Karena dalam hadis Nabi itu yang diharamkan adalah khamar. Nah, itu bias tuh, mana yang termasuk khamar, mana yang tidak termasuk
khamar. Apakah dengan adanya alkohol berapa persen pun itu dalil merupakan dia khamar atau tidak? Ya, kalau secara fikih para ulama ya pendapat yang rajih ilat dari haramnya khamar adalah al-iskar, memabukkan. Ya, memabukkan. Maka kalau dia sudah jadi bukan alkoholnya. Kenapa? Karena nggak semua barang yang ada alkoholnya itu haram. Contohnya apa barang yang ada alkoholnya itu? Tape, tape atau apa lagi? Itu ada alkoholnya. Cuma selama itu belum sampai kadar yang memabukkan, maka itu masih boleh. Tapi kalau tape itu hati-hati, tape ketan tuh. Kalau udah sampai berhari-hari, berminggu-minggu, kuahnya udah panas itu, ya, aromanya sudah menyengat. Kalau minum enak, anget, dan rada tenang, itu udah jadi miras, Pak. Ya, udah jadi miras. Ya, hati-hati, ya. Ya, hati-hati. Jadi kan Nabi mengajarkan ya tentang konsep membuat nabis berapa hari boleh dimakan. 3 hari. Ya, kalau udah lebih dari 3 hari itu sudah memabukkan. Nah, DSN MUI membuat riset ini sepengetahuan saya ya dari teman-teman dan di sosial media itu batas. Kenapa? Jadi 3 hari membuat nabis itu karena setelah 3 hari kadar alkohol itu sudah melebihi 0,5%. Iya, dan 0,5% itu sudah memabuk, lebih dari situ sudah memabukkan. Tapi 0,5% ke bawah sebelum 3 hari itu belum memabukkan. Maka kadar di bawah situ masih boleh kita makan, minum barang yang mengandung alkohol. Tapi kalau lebih dari itu maka masuk kategori miras. Nah, itu ada kategori mirasnya di negara kita, kategori miras level apa itu A, B, C, D ya, dari Kementerian Perdagangan ya. Kalau udah 8,4% ini udah tuak ini udah barang memabukkan, maka haram diperjualbelikan. Maka kita sebagai orang awam bisa melihat standar itu dari lembaga-lembaga otoritatif, baik itu BPJPH ya, lihat dari label halalnya, baik itu halal Kemenak atau halal dari MUI. Baik, wallahu a'lam. Ya, buah pala. Ya nanti dibahas ya. Ya nanti dibahas. Buah pala. Iya. Iya. Hmm. Kita tidak boleh minta-minta dalam Islam. Iya. Iya. Nah, minta-minta yang dimaksud ini adalah minta-minta untuk apa namanya mencari penghidupan. Ya, mencari penghidupan. Ini nggak boleh. Sebaik kenapa? Karena kita itu harus menghidupi diri sendiri itu dari jalan kerja. Ya, haram menganggur di dalam Islam. Kita harus kerja. Jadi kalau buat makan itu kalau bisa kerja. Ya, kecuali dalam kondisi darurat. Kalau kondisi darurat kita nggak bisa apa namanya nggak cuma di sektor donasi ya, di sektor apapun kan apa namanya ad-darurat tabihul mahzurat kaidahnya. Perkara yang darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Kita tidak berbicara dalam kondisi darurat. Kalau siapapun yang dalam kondisi darurat udah nggak bisa kerja atau nggak punya daya lagi, dia lemah dan nyari pun susah, gitu kan? Dan ini terancam mati nih anak istrinya kalau nggak makan malam ini, boleh ya karena udah masuk kategori darurat. Dia sebelum dia open publik dia minta dari yang terdekat dulu ya supaya menjaga muruah, ya menjaga muruah. Itu kalau untuk keperluan pribadi. Nah tapi kalau untuk keperluan umat, untuk tabarruk, boleh kita menjadi maklar kebaikan, ya kita mengundang orang, ya untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah yang memang lebih dekat ya di lingkungan kita. Contoh misalnya di KPMI atau di masjid sini kita menggalang donasi untuk kebutuhan dakwah, untuk kebutuhan sosial, ini nggak ada masalah, ya tidak ada masalah. Kalau perlu ya jangan di jalan-jalan. Kenapa? Karena itu mengganggu. Ya itu fasilitas publik. Ya, itu mengganggu fasilitas publik ini dosa. Ya dosa. Sebaiknya jangan dengan cara-cara yang itu mengganggu masyarakat atau menjatuhkan muruah dakwah yang ngecrek gitu ya ngecrek nggak boleh itu menjatuhkan muruah dakwah. Tapi kita kalau secara umum open donasi boleh selama itu untuk kepentingan sosial bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau kepentingan pribadi kalau dia sudah sampai darurat, saya kalau nggak minta ke temen nih saya mati, anak istri saya mati, itu baru darurat ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, karena waktu sudah habis ya. Mungkin ya kita closing, kita tutup. Saya mewakili MC ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat dan dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala dalam menuntut ilmu syar'i, dan semoga Allah mudahkan bagi kita semuanya yang hadir dalam kajian ilmu ini jalan menuju surganya Allah Subhanahu
wa taala, ya. Kata Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang keluar untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, kaitannya kalau di bidang muamalah, orang yang masuk surga itu nggak mungkin punya utang. Maka siapa yang punya utang, semoga dengan jalannya menuntut ilmu syar'i itu jadi jalan dia untuk lunas semua utang-utangnya. Ya, jadi menuntut ilmu juga merupakan solusi utang. Iya, karena orang yang masuk surga nggak mungkin punya utang. Dan salah satu cara Allah mudahkan jalannya menuju surga adalah dengan menuntut ilmu. Nah, ini korelasinya ya. Semoga Allah berikan keberkahan pada para hadirin semua dan diberikan pahala menuntut ilmu syar'i. Bila taufiq subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.